Untuk pembahasan kali ini berkenaan dengan topik translasi. Translasi adalah salah satu bagian dari materi tentang transformasi. Translasi dalam bahasa Indonesianya kita kenal sebagai pergeseran atau perpindahan sebuah benda. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti apa yang diuraikan berikut ini. Simak baik-baik agar Anda dapat memanfaatkannya, dan jangan lupakan untuk menyelesaikan tugas mandiri yang ditempatkan di bagian berikut setelah atau sebelum pembahasan dimulai. Nah, untuk itu kita mulai dari pengertian translasi, dan untuk bisa memahami pengertian ini maka kita awali dengan gambar yang ada ini. Nah, pada gambar yang ada ini tampak dua orang anak yang sedang mendorong sebuah meja. Kalau tenaga diberikan cukup pada meja ini, maka tentu saja meja bisa mengalami pergeseran. Ya. Usaha mendorong meja seperti ini itu termasuk dalam apa yang kita namakan sebagai translasi tadi. Ya. Translasi atau pergeseran ini bisa memindahkan meja, menggerakkan meja, menggeser meja dari posisi awal itu menuju ke posisi akhir. Dalam pengertian yang lebih detail, lebih rinci, translasi itu bisa kita artikan sebagai pemindahan setiap titik, ya, setiap titik pada suatu benda atau suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Di sini ada sekurangnya 3 kata kunci yang perlu Anda perhatikan sehingga Anda bisa membedakan manakah yang termasuk translasi dan mana yang bukan. Pertama, istilah setiap titik itu mengalami perpindahan pada suatu translasi. Jadi semua titik, semua bagian dari meja ini, semua titik yang ada pada meja ini mengalami perpindahan. Itu unsur pertama pada sebuah translasi. Yang kedua, perpindahan tadi dengan jarak yang sama, atau jarak perpindahan itu adalah sama untuk semua atau setiap titiknya. Yang ketiga, yaitu bahwa arah dalam translasi tadi juga sama untuk setiap titiknya. Tidak ada perbedaan arah dalam pergerakan setiap titik pada benda yang ditranslasikan itu. Itu adalah pengertian dari translasi. Berikutnya kita amati pada gambar ini. Kalau Anda perhatikan gambar ini, maka terdapat sebuah bangun yang kita translasikan, yaitu bangun A di sini. Bangun A ditranslasikan menuju A aksen, ya. Dan untuk mendapatkan A aksen ini kita bisa melakukan dengan cara pertama kita geser dulu dalam arah mendatar ke arah kanan. Kurang lebih kalau kita gambarkan seperti ini. Dari titik yang ada ini, kita geser dulu ke kanan. Arahnya kita tunjukkan seperti ini. Sampai di sini. Kemudian kita geser lagi ke arah bawah. Nah, kalau kita hitung pergerakan dari garis ini, maka pada arah mendatar dia bergerak sebanyak 4 ke arah kanan. Arah kanan ini bisa kita namakan positif, seperti arah pada sebuah sumbu koordinat X yang positif ke arah kanan. Dan untuk lanjutannya ke arah bawah sebanyak 2. Dan kalau kita sesuaikan dengan arah pada sumbu koordinat yang mengarah ke bawah, maka kita bisa beri tanda negatif di depan 2 tadi. 4 satuan bergerak ke kanan dan 2 satuan bergerak ke bawah.
itu pada salah satu titik yang kita lakukan pergeseran. Nah, segi 8 ini bisa kita geser seluruhnya dengan memindahkan semua titiknya tentu saja. Jarak maupun arah perpindahan pada semua titiknya itu adalah sama, yaitu 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Itu sebabnya di sini dikatakan bangun A aksen itu diperoleh dengan menggeser atau mentranslasikan bangun A sebanyak 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Berikutnya, oleh karena dia mengalami pergeseran seperti tadi itu, maka notasi ataupun lambang untuk translasi bisa kita nyatakan seperti ini, yaitu sebuah pasangan bilangan, lengkapnya pasangan bilangan translasi 4 dan negatif 2. 4-nya positif, negatif 2-nya negatif, karena arah yang tadi ditunjukkan. Secara umum, notasi translasi itu dinyatakan dengan pasangan bilangan AB seperti ini, ya. Untuk nilai translasinya, tadi telah dikatakan bahwa nilai positif itu untuk arah ke kanan, ya, dalam arah horizontal, dan ke arah atas untuk yang vertikal. Itu nilai translasinya positif. Sedangkan nilai translasi akan bernilai negatif atau berharga negatif jika kita geser ke arah kiri atau ke arah bawah. Seperti ini ke bawah, maka dia akan bernilai negatif. Sebaliknya, kalau ke atas, maka dia bernilai positif. Ya, berikutnya terkait dengan translasi pada satu titik, ini kita dalami terlebih dahulu, sehingga nanti untuk sebuah bangun, translasi yang kita lakukan terhadap bangun itu menjadi lebih mudah dipahami. Nah, untuk titik, seperti yang Anda lihat di sini, kita mempunyai sebuah titik A dengan koordinat 5,1. Ya. Kita lakukan translasi titik ini oleh pasangan bilangan negatif 3, 4. Itu artinya kita akan melakukan pergeseran titik A ini dengan arah horizontal sebanyak 3 ke arah kiri. Langsung saja kita lakukan. Kita lakukan. Kita tandai gerakannya. Ya, ini ke arah kiri digerakkan. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan 4 satuan ke arah atas. Sampai titik ini. Sebanyak 4 satuan. Nah, akibat dari pergerakan tadi, pergeseran tadi, maka kita dapatkan bayangannya yang kita beri nama A aksen dengan koordinat, bisa Anda lihat di sini, 2,5. Inilah koordinat A aksen untuk translasi dari titik A 5,1 yang digeser 3 satuan ke arah kiri, lalu dilanjutkan dengan 4 satuan ke arah atas. Nah, kalau Anda perhatikan hasil translasi ini, yaitu 2,5, maka ternyata itu bisa kita hubungkan dengan angka-angka atau bilangan-bilangan pada koordinat asal 5,1 dan pasangan bilangan translasinya, yaitu min 3, 4. Dua komponen ini atau dua unsur ini berpengaruh terhadap hasil akhir, di mana
bisa kita langsung menjumlahkan 5 dan negatif 3 pada bilangan atau pasangan pertama. Sedangkan pada bagian yang kedua itu kita bisa dapatkan dari 1 dan 1 dan 4 yang dijumlahkan. Nah, 5 ditambah negatif 3 itu menghasilkan 2, sedangkan 1 ditambah 4 itu menghasilkan 5. Ini adalah absis dan ordinat baru yang dimiliki oleh titik A aksen yang merupakan hasil pergeseran dari titik asalnya, yaitu A. Selanjutnya, dengan melihat pola yang telah dibuat di atas ini, maka kita bisa katakan bahwa titik A, X, Y itu bisa ditranslasikan dengan pasangan bilangan AB, maka akan bisa menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana X aksen itu bisa dihasilkan dari penjumlahan X dan A, sedangkan Y aksen itu bisa didapatkan dari penjumlahan Y dan B. Ya. Jadi tinggal dijumlahkan aja, asal bersesuaian X dengan A dan Y dengan B dijumlahkan, maka bisa menghasilkan absis dan ordinat dari titik yang merupakan bayangan hasil translasinya. Berikutnya, dalam bentuk matriks, penulisan dibuat seperti ini, di mana unsur pertama ini itu merupakan unsur yang diperoleh dari titik asalnya ataupun titik awal dari translasi itu. Berikutnya, unsur kedua itu adalah pasangan translasi atau pasangan bilangan translasi, di mana di antara kedua unsur ini dijumlahkan. Hasilnya adalah bayangannya, yaitu X aksen, Y aksen, ditulis dalam arah vertikal semuanya. Nah, apabila Anda menjumlahkan pasangan X, Y, dan ditambah dengan A, B ini, maka hasilnya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Seperti ini hasilnya. Oleh karena itu, kalau kita membacanya dan menulis dari arah belakang, kita bisa menulisnya sebagai X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, itu dijumlahkan langsung, bisa dijumlahkan, dan untuk di bagian bawahnya akan kita dapatkan Y ditambah B. Jadi komponen-komponen yang bersesuaian atau bagian-bagian yang bersesuaian itu dijumlahkan. Inilah koordinat bayangan untuk hasil translasi. Sekali lagi, merupakan penjumlahan dari absis ditambah dengan komponen horizontal, yaitu A. Kemudian untuk Y aksennya diperoleh dari koordinat asal ditambah dengan komponen vertikal pada translasinya. Inilah yang bisa kita hasilkan. Berikutnya, yaitu gambar hasil translasi tadi bisa kita tulis ulang di sini, kita lukis ulang di sini. Dan kalau tadi Anda lihat, untuk hasil yang diperoleh dari translasi ini dalam bentuk biasa, dalam bentuk koordinat biasa, itu kita bisa nyatakan seperti ini, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Sedangkan untuk penggunaan atau penerapannya secara matriks, menggunakan matriks, itu bisa kita dapatkan dari rumusan yang tadi sudah dikatakan, yaitu X aksen, Y aksen itu sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Ya. Itu untuk matriksnya. Nah, dalam kaitan dengan soal ini, maka kita bisa tulis X aksen, Y aksen sama dengan pasangan dari 5 ditambah negatif 3, ya, 5 ditambah negatif 3,
untuk komponen horizontalnya, sedangkan untuk komponen vertikalnya adalah 1 ditambah 4. Itu ditulis secara vertikal dalam bentuk matriks. Akibatnya x-aksen, y-aksen pasangan bilangan ini itu bisa didapatkan dari hasil jumlah mereka, yaitu 2, 5. Nah, akibat lebih lanjutnya yaitu bahwa koordinat A untuk x-aksen, y-aksen tadi adalah 2,5. Jadi hasil baik dengan cara matriks maupun dengan menggunakan koordinat yang biasa itu akan sama hasilnya. Ya, yang berikutnya adalah translasi pada koordinat kartesius. Dan untuk memahami ini kita lihat dari ayo kita mencoba soal yang ada di sana, itu kita ambil untuk kita kerjakan atau kita bahas di sini. Diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A 1,2, B 3,1, C 4,-1, dan D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, lalu gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Anda ingat bahwa translasi ke kiri itu bernilai negatif, dan translasi ke arah bawah juga bernilai negatif. Setelah itu tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD tadi, yang bisa Anda namakan sebagai A-aksen, B-aksen, C-aksen, dan D-aksen. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan rumusan pertama, yaitu A, X, Y ditranslasikan ke atau oleh AB menghasilkan A-aksen, X-aksen, Y-aksen, yang X-aksen dan Y-aksennya dinyatakan sebagai X tambah A dan Y tambah B. Rumusan ini baiknya kita gunakan pada saat yang ditanyakan adalah hasil translasinya. Sedangkan jika yang ditanyakan adalah pasangan bilangan translasi atau titik asal dari translasi, maka sebaiknya Anda menggunakan rumusan dalam bentuk matriks. Jadi itu perbedaan penggunaan kedua rumusan tadi, kepraktisan penggunaan kedua rumus tadi. Nah, karena itu kita tinggal menuliskan atau memasukkan A 1,2 oleh translasi negatif 4 negatif 2 itu menghasilkan A-aksen, X-nya 1 ditambah dengan A-nya negatif 4, langsung saja dikurang 4 ya. Lalu koma atau diikuti dengan koma 2 untuk Y dikurangkan dengan 2, yaitu komponen kedua pada translasinya, dikurang 2. Hasil akhirnya nanti untuk A-aksen adalah negatif 3,0. Ini mudah Anda hitung. Dengan cara yang sama, B 3,1 juga dengan translasi min 4 min 2 itu akan menghasilkan 3 kurang 4, 1 kurang 2 untuk B aksennya. Jadi B aksennya akan menghasilkan negatif 1, negatif 1. Untuk C juga sama, yaitu 4, min 1 oleh translasi min 4 min 2 itu akan memberikan C aksen 4 dikurangkan 4, dan komanya adalah negatif 1 dikurangkan 2 atau akan memberikan C aksen 0, min 3. Terakhir untuk D, Anda bisa lihat pada tayangan ini. D aksennya adalah negatif 2, negatif 2. Coba untuk menghitung koordinat dari A aksen, tapi menggunakan gambar, dan tentu dari sana kita bisa melihat kesamaan atau tidaknya dengan hasil yang kita peroleh di perhitungan kita tadi. Ya. Dan untuk itu kita mulai dari titik pertama, yaitu titik A yang digeser sejauh 4 satuan ke kiri, lalu disusul dengan 2 satuan ke bawah. Kita coba lakukan itu untuk titik pertama ini. Dari titik A, kita geser 4 satuan ke kiri, berarti sampai ke sini. Lalu diikuti dengan 2 satuan ke bawah, sehingga dari titik E, titik bantu E ini kita teruskan, dia menamakan titik akhir ini sebagai F. Inilah bayangan untuk A, yaitu
F yang biasanya kita namakan sebagai A aksen. Koordinatnya adalah negatif 3,0. Berikut untuk titik B, kita geser dari B sejauh 4 satuan ke kiri, lalu diikuti dengan 2 satuan ke arah bawah, sehingga koordinat akhir untuk bayangan dari B itu adalah negatif 1, negatif 1. Di sini koordinat itu diberi nama H, tapi kita biasanya menamakan dengan B aksen. Selanjutnya titik C yang kita geser juga 4 satuan ke kiri, kemudian diikuti dengan 2 satuan ke bawah. Koordinat yang kita temukan di titik akhir pergeseran ini adalah negatif 3, 0, negatif 3. Ini adalah koordinat untuk C aksen, atau di sini dinamakan sebagai J. Dan terakhir kita akan menggeser titik D sejauh 4 satuan ke kiri. Kita dapatkan di sini, diikuti dengan 2 satuan ke arah bawah. Kita geser seperti ini, sehingga kita dapatkan koordinat akhir pergeseran, yaitu D aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 2. Ya. Nah, kalau kita hubungkan keempat titik yang kita temukan ini dengan segmen-segmen garis hingga membentuk sebuah segi empat baru, bayangan dari segi 4 ABCD tadi, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Kita pakai warna yang berbeda saja. Dari F kita tarik ke H, kemudian dari H kita tarik ke J, dari J kita teruskan ke L, dan dari L kita kembalikan ke F. Nah, inilah segi 4 bayangan hasil translasi dari ABCD. Di sini dia menamakan sebagai FHJL. FHJL. Kita biasanya menamakannya dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Inilah bayangan dari segi 4 awal tadi. Setelah digeser sebanyak 4 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke bawah. Koordinat dari bayangan ini tentu kalau Anda perhatikan sama dengan bayangan hasil perhitungan penjumlahan dari koordinat asal dan pasangan bilangan translasinya tadi. Ya, kita coba bahas satu soal dari Ayo Kita Tinjau Ulang dalam kaitan dengan translasi pada koordinat kartesius ini. Bunyi soalnya adalah setelah ditranslasikan oleh X, Y menjadi X kurang 4, Y plus 5, segitiga XYZ mempunyai bayangan X aksen adalah min 8,5, Y aksen 2,7, sedangkan Z aksen 3,1. Pertanyaannya, berapakah koordinat untuk X, Y, dan Z-nya? Nah, ada baiknya untuk mengingat bahwa apabila kita berhadapan dengan soal yang menanyakan tentang koordinat titik awalnya ataupun pasangan bilangan translasinya, maka kita menggunakan rumusan yang kedua dari dua rumusan yang diberikan pada bagian awal, yaitu X aksen, Y aksen, pasangan bilangannya bisa didapatkan dari X tambah A, Y tambah B, ya, dalam bentuk pasangan bilangan atau matriks juga. Nah, dasar ini kita kemudian menyelesaikan soal yang diberikan di atas, yaitu bahwa dengan X aksen, Y aksen, dan Z aksen yang sudah diberikan, maka kita substitusikan itu ke sini, sehingga menghasilkan min 85 ditulis dalam arah vektor atau matriks
min 85 ini itu sama dengan X kurang 4 Y tambah 5 ya, untuk ruas kanannya juga dalam bentuk matriks X kurang 4 Y tambah 5 ya. Nah dari sini kita bisa menentukan nilai X dengan cara bagaimana memasangkan komponen pertama atau komponen mendatar min 8 ini dengan hasil yang bagian kanannya juga pada bagian komponen pertamanya atau komponen mendatarnya, yaitu negatif 8 sama dengan X kurang 4. Itulah yang kita tempatkan di sini. Dan kalau kita pindahkan negatif 4, atau lebih tepatnya kita tambahkan dua ruas dengan 4, maka kita hasilkan X sama dengan min 8 tambah 4, atau X sama dengan min 4. Itulah yang dituliskan di sini. Kemudian untuk mendapatkan Y itu bisa kita ambil dari komponen keduanya, di mana bisa kita catat ulang 5 sama dengan Y tambah 5. Nah untuk menghilangkan 5 ini, maka kita kurangkan kedua ruas dengan 5, itu saja. Hasilnya adalah Y sama dengan 5 kurang 5. Karena 5 yang ini itu telah hilang oleh pengurangan dengan 5 tadi. Sedangkan 5 yang di ruas kiri ini pada komponen kedua harus dikurangkan lagi dengan 5, sehingga Y sama dengan 5 kurang 5 atau Y sama dengan 0. Itulah yang dituliskan di sini. Nah karena X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 0, itu merupakan nilai awal dari absis dan ordinatnya, nilai dari absis awal dan ordinat awal, maka kita bisa katakan X mempunyai koordinat negatif 4,0. Inilah koordinat untuk X yang ditanya jika X aksennya adalah negatif 8,5. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan itu untuk Y aksen 2,7, tempatkan dia di ruas kiri seperti ini menggunakan persamaan ini. Kemudian X kurang 4 dan Y tambah 5 itu tetap kita tempatkan di ruas kanannya sebagai matriks, diperoleh dari sini ya. Dan dari sana kita hasilkan X sama dengan 6. Mengapa? Karena pada persamaan pertama kita, yaitu 2 sama dengan X kurang 4, itu kita tambahkan ruas kanan maupun ruas kiri sama-sama dengan 4. Dari hasilnya adalah X sama dengan 2 tambah 4 atau sama dengan 6. Dengan cara yang sama, 7 sama dengan Y tambah 5 itu kita kurangkan kedua ruas dengan 5. Sehingga persamaan akhirnya menjadi di sini menghasilkan Y saja sama dengan 7 dikurang 5 atau Y sama dengan 2. Dan terakhir untuk set aksen, juga kita lakukan hal yang serupa, di mana di nilai set aksen atau koordinat set aksen 3,1 ini kita tempatkan di ruas kiri seperti ini. Lalu di ruas kanannya kita gantikan dengan bentuk yang sudah dinyatakan di sini, yaitu X kurang 4, Y tambah 5 ditulis dalam arah vertikal. Hasilnya adalah X sama dengan 7 dan Y sama dengan negatif 4. Ini berakibat koordinat setnya adalah 7, negatif 4. Ya, sebagai latihan soal untuk memberi pemahaman yang lebih kepada Anda, maka kita ambil dari latihan 3.2 nomor 6. Diketahui segitiga OPQ berkoordinat di O 2,5, P negatif 3,4 dan Q 4, negatif 2. Ditranslasikan sehingga didapatkan koordinat-koordinat bayangannya adalah O aksen di 3,1. Tentukanlah pasangan bilangan translasinya dan tentukan pula koordinat titik P aksen dan Q aksen. Nah, karena yang ditanyakan di sini terlebih dahulu adalah pasangan bilangan translasinya, maka kita tentu saja menggunakan rumusan kedua, yaitu X aksen Y aksen dalam bentuk matriks itu sama dengan matriks dari X tambah A
Y tambah B. Ya. Kita menggunakan rumusan ini karena untuk Anda melihat dari arah X aksen dan pasangannya, yaitu X tambah A, itu lebih gampang ketimbang kita menulisnya dalam arah horizontal. Ya. Itu mungkin lebih membuat Anda bingung, sehingga kita menggunakan bentuk yang seperti ini, di mana tinggal melihat pasangan yang atas itu tinggal diambil untuk dioperasikan, dan pasangan yang bawah itu diambil juga untuk dioperasikan. Nah, kembali ke apa yang kita ketahui dari sini, bahwa O aksennya itu punya koordinat 3,1. Itulah yang kita masukkan ke sini, karena ini merupakan koordinat absis dan ordinat untuk bayangan. 3,1 kita tempatkan di sini. Lalu ruas kanannya itu sama dengan matriks yang kita miliki di sini, yaitu untuk titik O, karena ini adalah O aksennya, kita tentu mengambil untuk ruas kanan itu matriks dalam bentuk X tambah A. X-nya dari mana? Dari O-nya. Ya. Sehingga 2 diambil untuk komponen pertamanya, komponen yang atas, lalu ditambahkan dengan A yang belum kita ketahui nilainya. A ini sebagaimana tadi sudah diterangkan di bagian awal, bahwa A merupakan nilai dari nilai dari komponen pertama pada pasangan bilangan translasi. Ya. Sedangkan untuk bagian bawahnya atau komponen keduanya itu kita dapatkan dari 5 ditambah B, di mana 5 ini adalah ordinat untuk O, dan B ini adalah komponen kedua pada pasangan bilangan translasi. Nah, jika Anda sudah menulis seperti ini, maka penyelesaian sudah menjadi mudah, oleh karena tinggal kita mengambil 3 sama dengan 2 tambah A untuk pasangan pertama. Dan kalau kedua ruasnya kita kurangkan sama-sama dengan 2, baik ruas kiri maupun ruas kanan, maka kita dapatkan A, kita baca dari belakang, A sama dengan 3 kurang 2, yaitu 1. A sama dengan 1. Itulah yang kita tuliskan di sini. Dengan cara yang sama kita mempunyai persamaan yang lain, yaitu 1 sama dengan 5 tambah B. Dan jika kita kurangkan kedua ruas kiri maupun kanan dengan 5, maka kita dapatkan B sama dengan 1 dikurang 5, atau B sama dengan negatif 4. Selanjutnya, dengan pasangan translasi 1 negatif 4 ini, maka kita bisa menggunakan itu untuk mendapatkan koordinat dari P aksen dan Q aksen yang ditanyakan di sini. Kita sekali lagi memasukkan ke persamaan ini dalam bentuk matriks, maka kita dapatkan untuk P aksen, X aksen dan Y aksennya dalam bentuk vertikal disusun ini sama dengan negatif 3 tambah 1 untuk komponen pertamanya, komponen bagian atasnya, dan komponen yang keduanya yaitu 4 ditambah negatif 4. Negatif 3 ini diperoleh dari nilai P-nya. Karena yang ditanya di sini adalah P aksen, maka tentu yang diambil pertama adalah nilai untuk P, untuk komponen aksisnya, atau untuk absisnya, lalu ditambahkan dengan 1 yang adalah pasangan bilangan translasi pada komponen pertama atau komponen yang atasnya. Kemudian untuk 4 itu juga pun diambil dari koordinat pada P, lalu kita tambahkan dengan negatif 4 yang ini. Akibat lebih lanjutnya yaitu X aksen sama dengan negatif 3 tambah 2 yang menghasilkan negatif 3 tambah 1 yang menghasilkan negatif 2, sedangkan Y aksennya bisa didapatkan dari 4 ditambah negatif 4 yang bernilai 0. Dengan begitu, maka kita mempunyai P aksen dengan koordinat negatif 2,0. Dengan cara yang sama Anda bisa meneruskan itu untuk Q aksen, di mana X aksen Y aksennya untuk Q aksen didapatkan dari 4 ditambah 2, 4 ditambah 1, dan negatif 2 ditambah negatif 4. Hasil akhirnya adalah dalam bentuk matriks 5 min 6, atau Q aksennya adalah ini maaf salah tulis, bukan P aksen tapi Q aksen 5, min 6. Sekian tadi pembahasan kita menyangkut topik translasi. Mudah-mudahan Anda bisa manfaatkan ini untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri yang telah diberikan kepada Anda. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.